Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya di Nugroho dengan NIM 60211220072. Kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang perbedaan antara networking dan komunikasi. Yang pertama itu dalam studi IoT, networking itu adalah metode bagaimana perangkat IoT terhubung, berkomunikasi satu sama lain, serta bertukar data melalui jaringan. Tanpa adanya networking, perangkat IoT tidak dapat mengirim data ke cloud server ataupun perangkat lain. Kemudian fungsi networking itu ada yang pertama hubungkan perangkat. Jadi perangkat IoT itu terhubung ke jaringan lokal maupun internet untuk saling berinteraksi. Kemudian ada transfer data, yaitu mengirim dan menerima data sensor, perintah, serta notifikasi secara akurat dan cepat. Kemudian ada sinkronisasi perangkat, yaitu memastikan perangkat bekerja secara terintegritas dan selaras. Kemudian ada remote control dan monitoring, kontrol dan pantauan perangkat dari jarak jauh dengan mudah melalui jaringan. Kemudian ada jenis-jenisnya IoT. Yang pertama itu ada Wi-Fi. Wi-Fi ini cepat dan ideal untuk penggunaan di rumah atau kantor kecil. Kemudian ada Ethernet. Ethernet itu membutuhkan kabel, cocok untuk industri dan lingkungan profesional. Seperti di lab itu dia menggunakan Ethernet dengan uh, port RJ24. Kemudian ada Bluetooth. Ini teknologi sebenarnya yang paling lama, tapi sudah berkembang sekarang. Kemudian ada Zigbee, yaitu protokol hemat energi sering digunakan dalam smart home. Smart home yang di sini yaitu Google Home, seperti Alexa. Kemudian ada LoRa, yaitu jarak jauh dengan konsumsi daya yang sangat rendah, cocok bagi aplikasi pertanian dan lingkungan luas. Nah, ini teknologi yang bisa digunakan untuk para petani untuk mengendalikan, salah satunya uh, mengendalikan laju tingkat produksi pertanian. Kemudian ada NB-IoT, yaitu jaringan khusus IoT yang hemat energi dan mendukung mobilitas perangkat. Kemudian ada contoh penerapannya yaitu sensor suhu, yaitu dia mengirimkan data suhu secara real time ke server melalui koneksi Wi-Fi untuk analisis. Kemudian ada kontrol lampu pintar, yaitu menggunakan kendali smart lampu menggunakan Bluetooth. Kemudian ada sistem irigasi otomatis, yaitu dia ini IoT yang terhubung ke cloud. Jadi dia memakai internet, menggunakan LoRa untuk memantau dan mengatur penyiraman tanaman. Selanjutnya ada komunikasi dalam IoT. Komunikasi itu mencakup aturan dan mekanisme bagaimana perangkat saling berinteraksi secara efektif. Pertama itu ada protokol komunikasi yang mengatur tukaran data antar perangkat. Kemudian ada format data, yaitu cara pengemasannya dan penguraian agar data tetap dapat memahaminya. Kemudian ada media transmisi, yaitu jalur pengirimannya seperti radio, kabel, atau jaringan seluler. Kemudian ada jenis komunikasi atau device to device, yaitu sensor suhu berkomunikasi langsung dengan aktuator kipas tanpa perantara. Jadi kalau misalnya ada sensor suhu membaca perubahan, kemudian kipas itu langsung berputar tanpa perantara. Itu kemudian ada device to gateway, yaitu sensor mengirim data ke gateway lokal sebelum terus ke cloud. Berarti datanya ini singgah ke gateway dulu untuk diproses, kemudian diteruskan ke cloud. Kemudian ada perangkat GPS, yaitu mengirim lokasi langsung ke server cloud untuk pemantauan. Kemudian ada cloud to device, yaitu server mengirim perintah seperti mengaktifkan lampu pintar secara remote. Kemudian ada protokol umum dalam komunikasi, yaitu MQTT, yaitu protokol publish subscribe yang ringan, cocok untuk jaringan dan kestabilan rendah. Kemudian ada CoAP, yaitu berbasis REST API, dirancang untuk perangkat kecil dengan efisiensi bandwidth dan daya. Kemudian ada HTTPS dan HTTP, yaitu protokol web yang mudah digunakan namun lebih berat dibanding protokol khusus IoT. Kemudian ada AMQP,
yaitu protokol antrian pesan untuk sistem besar yang membutuhkan komunikasi andal dan terstruktur. Kemudian ada tujuan utamanya komunikasi, yaitu mengirim data sensor. Data dari sensor dikirim ke server untuk dianalisis dan disimpan. Kemudian ada menerima perintah. Dan perangkat itu menerima instruksi dari aplikasi seperti menyalakan akses secara otomatis. Kemudian sinkronisasi perangkat. Perangkat IoT saling terhubung untuk bekerja secara harmonis. Kemudian monitoring real time, yaitu memantau statusnya secara real time. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.